Halo teman-teman, ketemu dengan saya Hobi Mini 4PD. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi gimana sih caranya merakit SFM karbon untuk kelas IDC atau Indonesia Damper Class. Tentu saja settingan ini bukan berarti yang terbaik. Banyak di sana, di luar sana, mekanik-mekanik atau builder-builder yang mempunyai settingan atau setup mobil yang lebih baik daripada saya. Untuk itu, semua bisa jadi referensi, bisa jadi gambaran buat teman-teman gimana sih caranya menyeting SFM untuk kelas damper atau IDC atau max damper, loss damper atau damper style yang bisa proper paling tidak untuk mengikuti sebuah kejuaraan atau balapan di tempat teman-teman kalian. Langsung saja kita masuk ke videonya. Ini sebelumnya bukan bangun baru ya teman-teman. Ini sasis baru sih, cuman sudah sekali saya pakai balapan akhir tahun kemarin. Jadi sekarang ini sebenarnya bangun ulang atau rebuild unit damper class SFM atau ya repair. Pertama-tama yang biasa saya lakukan adalah memasang ban dan gearbox dulu. Fungsinya untuk apa? Karena biasanya SFM karbon ini dia mempunyai kekurangan sering pengkang atau turun di sebelah sini dahulu, atau di sini lebih miring ke bawah. Untuk bisa selain itu, sering pada saat pemasangan underguard di bawah ini, sasis ini akan ketarik, jadi keempat roda itu tidak akan menapak. Dia nggak akan menapak, jadi ada yang kenanya miring. Bannya tidak semuanya menapak ke lantai, dan itu tidak diperbolehkan untuk regulasi damper class. Gimana caranya? Biasanya saya memasang dulu gearbox depan dan belakang beserta roda-rodanya, baru saya masang underguard serta roller stay di atas, biar bisa kita tahu bahwa apakah pemasangan underguard dan roller stay ini sudah benar atau belum, untuk bisa melihat apakah keempat rodanya ini sudah menapak atau belum. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja videonya. Kekurangan dari mobil SFM adalah suara gearboxnya yang sedikit berisik, tapi kebanyakan bahwa 95% jika menggunakan part original, baik itu gearbox dan juga sasis, pasti suaranya bakalan lebih halus dibandingkan jika kita menggunakan part-part replika dari merek-merek yang lain. Di sini terdengar bahwa suara mobilnya halus, baik, dan semua berfungsi dengan benar. Baiklah, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya teman-teman. Tahap berikutnya biasanya saya akan langsung memasang underguard bagian depan.
biasanya kebanyakan teman-teman yang baik yang masih baru pemula ataupun teman-teman yang sudah biasa ikut balapan, ketika pemasangannya terburu-buru, pemasangan underguard ini akan bengkok ke kiri atau ke kanan dan akan berdampak pada menapaknya ban pada track atau pada lantai. Ketika begini, semua ban menapak dengan sempurna. Biasanya ketika pada saat pemasangan underguard dan roller stay depan atau bumper dari mobil SFM akan sedikit terjadi pengkang atau tidak lurus. Oke, kita lanjut saja ke pemasangannya. Itu teman-teman, ini saya rasa sudah cukup lurus dan cukup kencang, tak ada goyangan. Biasanya akan saya titik lem, tapi pada saat nanti setelah saya yakin bahwa ketika pada saat pemasangan stay rollernya lurus, dan saya akan titik lem di bawah sedikit dan di mur atas sedikit. Sekarang kita tinggal menentukan apakah ini sudah lurus atau belum, teman-teman. Baik teman-teman, di sini bisa kita lihat ya bahwa ini sudah lurus teman-teman. Dari belakang sudah menapak dengan baik, dengan lurus. Kembali lagi, kenapa saya menggunakan ini? Fungsinya seperti apa? Karena Spacer 1,5 ini memiliki ground clearance depan yang cukup tinggi teman-teman. Ini memungkinkan untuk mobil lebih lama menapak di lantai supaya bisa lebih jauh melompatnya. Jadi walaupun tarikan atau ancang-ancang sebelum slope itu mobil bisa lebih maksimal untuk melompat. Karena terkadang kan ada teman-teman yang lebih suka menggunakan 3 mili. Untuk teman-teman yang sudah biasa menyeting mobil, mungkin sudah tahu apa sih perbedaan ketika pada saat menggunakan 3 mili atau 1,5 mili untuk spacer underguard depan di mobil SFM. Fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa kekurangan dan kelebihannya, pasti teman-teman yang sudah biasa mengikuti race atau balapan akan paham, akan mengerti bahwa seperti apa sih gunanya, kenapa harus dipasang seperti itu. Karena saya pun tidak selalu akan menggunakan 1,5 mili teman-teman, tergantung layoutnya. Kadang saya menggunakan 1,5 mili, kadang juga 1,5 mili plus ring 1, tergantung layout dan seperti apa karakter mobil yang saya inginkan untuk main di track tersebut teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke pemasangan roller stay teman-teman. Untuk roller stay saya juga akan menggunakan stick HG Carbon seperti ini teman, yang berbentuk stick es krim dengan pemasangan tiang AO untuk roller di ujung sini, di paling ujung, dan di sini untuk tiang damper seperti pada umumnya rata-rata kebanyakan racer gunakan. Di sini saya akan menggunakan
tiang AO yang sudah saya derajat teman-teman, kembali bahwa ini bukan mobil baru, ini mobil sudah saya pakai untuk race. Jadi saya akan menggunakan part-part yang menurut saya masih bisa digunakan. Untuk stick ini saya gunakan yang baru karena yang lama patah atau retak di ujungnya sini teman-teman. Ini sering terjadi ke mobil FM ketika mengalami benturan yang keras atau kencang di balapan teman-teman. Kemudian biasanya yang terjadi adalah ketika pada saat kita ingin memasang baut, walaupun ori, tapi karena sticknya ini stick replika teman-teman, jadi lubangnya ini sedikit kurang pas atau sempit teman-teman. Jadi kita perlu sedikit treatment untuk melonggarkan kedua lubang yang ada di sini teman-teman, di kedua sisi ini, menggunakan mata drill yang seperti ini teman-teman. Ketika bisa merasa pas seperti ini, lebih baik, karena tidak akan mengganggu performa dari mobil atau mengurangi efek kemungkinan akan tertarik teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi jangan terlalu longgar dan jangan terlalu sempit. Kalau bisa ya pas-pas masuknya. Ketika pada saat teman-teman sudah merasa bahwa posisi dari mendaratnya atau kelurusan dari underguard ini sudah benar-benar lurus seperti ini, teman-teman sudah bisa melakukan pengeleman titik saja sedikit pada setiap baut atau kepala mur dari underguard dan roller stay ini teman-teman. Seperti ini aja teman-teman, sedikit saja. Dan ketika pada saat sudah kita yakin dilem bahwa sudah lurus, kita harus pastikan kembali bahwa seperti ini sudah lurus dan keempat roda dari mobil kita sudah menapak dengan sempurna kepada lantai teman-teman. Di sini terlihat bahwa sudah menapak dengan sempurna, berarti tanpa ada kesalahan dalam pemasangan underguard dan stay roller depan teman-teman. Di sini kelihatan kemeringan dari. Kemudian untuk pemasangan stay sayap atau damper stay di tengah, saya mau memilih untuk pemasangan seperti ini teman-teman, menggunakan carbon stay
milik sasis AR dengan dipasang terbolak-balik dengan seperti ini, posisi seperti ini teman-teman. Ada beberapa contoh pemasangan yang lain teman-teman yang bisa digunakan sebagai opsional, seperti misalnya seperti ini teman-teman. Penggunaannya biasanya seperti ini teman-teman. Pemasangan seperti ini bisa juga dilakukan, tapi tentu saja memiliki dampak dan fungsi yang berbeda kepada mobil teman-teman masing-masing. Semua itu kembali ke karakter bermain teman-teman seperti apa teman-teman. Karena tentu saja pemasangan stay dan penggunaan damper pun memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing sesuai dengan karakter bermain teman-teman masing-masing. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti ini pemasangan untuk damper stay sayap di Super FM milik saya teman-teman. Berikutnya kita lanjut ke perakitan akar teman-teman. Di sini saya akan menggunakan untuk underguard menggunakan HG Carbon Super XX teman-teman. Di sini saya sudah melubangi untuk baut countersunk di titik yang di sini teman-teman. Bisa dilihat di sini dan di sini teman-teman. Dan untuk brake stay-nya saya membuat lubang untuk countersunk di sini teman-teman, dan nanti akan saya gunakan di sini. Di sini juga sudah saya bentuk untuk opsional pada saat settingan race teman-teman. Mobil kita maunya seperti apa atau karakter dari track atau layout yang dipakai seperti apa bakal menentukan teman-teman. Pemasangannya di sini di dua titik ini, antara dua titik ini, karena disinilah titik aman untuk mobil bisa masuk ke box checker teman-teman. Kalau dipasang seperti di belakang sini, mobil biasanya lebih enak, tapi kemungkinan besar mobil tidak akan bisa masuk ke box checker teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut perakitan dari akar belakang teman-teman. Di sini saya akan memasang akar kurang lebih pemasangan akar akan seperti ini teman-teman. Kemudian sekarang kita akan memasang baut countersunk untuk tiang damper belakang teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya menggunakan baut countersunk dengan panjang 30 mili. Panjangnya baut countersunk belakang pun sesuai dengan keinginan karakter teman-teman masing-masing. Terkadang ada beberapa racer yang menggunakan
25 mili atau 35 mili, tergantung kepercayaan dan keyakinan. Baik teman-teman, selanjutnya kita pasangkan akar pada mobil atau sasis untuk melihat apakah brake stay dan underguard atau akar belakang sudah terpasang dengan lurus teman-teman. Di sini saya memasang akar dengan paten atau rigid tanpa bergoyang sesuai regulasi, karena untuk regulasi IDC sendiri tidak boleh menggunakan akar goyang teman-teman. Di sini kita lihat apakah sudah lurus atau belum. Sepertinya sudah cukup lurus. Dari belakang sudah lurus teman-teman. Dari samping lurus teman-teman, dan jarak baut pun tidak mengena ke lantai. Begitupun dengan underguard. Sekarang kita tinggal memasang roller depan dan juga damper-dampernya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Mobil SFM nya teman-teman. Settingan yang biasa saya pakai untuk kelas IDC atau Indonesia damper kelas seri DAS. Seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan body dual reach junior dengan sedikit modifikasi coakan di sebelah kiri dan kanannya. Di sini. Untuk dari regulasi sendiri, ini diperbolehkan ya teman-teman, selama pengurangan bentuk sasis itu tidak lebih dari 20% atau 80% bentuk sasis itu dari originalnya harus terlihat seperti ini teman-teman. Maafkan kalau sedikit lecek-lecek, karena ini bukan mobil pajangan, ini mobil balap, dan warna roller yang tidak sama depan dan belakang, tidak terlihat estetikanya. Tapi ini adalah karena ini adalah mobil yang saya pakai untuk balapan teman-teman, bukan mobil untuk pajangan. Seperti ini kira-kira teman-teman mobil SFM karbon settingan IDC. Menurut settingan saya, bukan settingan terbaik, tapi yang saya rasa lumayan, dan sudah sering dengan settingan seperti ini memberikan saya gelar juara, baik juara 1, juara 2, juara 3, bahkan BTO sesi maupun
DTO overall sering saya gunakan seperti ini teman-teman. Berikutnya juga nanti akan saya share settingan untuk mobil Super 2 yang biasa saya gunakan untuk kelas IDC dash ataupun kelas damper-damper yang lain, karena perbedaan antara seri atau kelas damper yang satu dan yang lain biasanya dari ukuran ban atau penggunaan roller karet dan ukuran-ukurannya teman-teman. Itu yang biasanya membedakan. Serta kalau balapan di kelas IDC bakalan lebih ketat. Demikian teman-teman settingan dan per kelas milik saya atau kelas IDC SFM Carbon milik saya. Kembali bahwa ini bukan settingan terbaik, bukan settingan yang paling hebat, tapi saya rasa cukup lumayan teman-teman. Jika ingin ditiru atau disesuaikan dengan mobil teman-teman kalian, boleh, silakan. Makanya saya membuat video dan saya sharing kepada teman-teman semua agar kita bisa asik, biar kita bisa enak bermain Mini 4WD teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.